Yang jelas. Terdengar Kak? Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, selamat datang semua. Kali ini kita berada di Kuliah Publik 7, yaitu dengan tema Arsip Seni Keraton Yogyakarta 1769 sampai 1864, yang disilakan oleh Dikti Art Laboratory dan bekerjasama dengan S1 Prodi Tata Kelola Seni SSRD ISI Yogyakarta, Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada, Prodi Magister Tata Kelola Seni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, Prodi Seni Murni FBS Universitas Negeri Surabaya, Prodi Seni Rupa Telkom University Bandung, dan Barahmus DIY. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Pak Margana. Dan beliau ini, Pak Sri Margana, adalah dosen di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1998. Dosen yang akrab dipanggil Pak Margana ini menempuh pendidikan S1 di Departemen Sejarah UGM, S2 di Program Studi Sejarah UGM, S2 kedua yaitu di Advanced Master di University of Leiden, Belanda, dan Pak Margana menempuh pendidikan S3 di universitas yang sama, yaitu Universitas Leiden. Dan tanpa berlama-lama, karena Pak Sri Margana sudah hadir, mari kita simak pemaparan materi dari Pak Dr. Sri Margana MPhil. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nabil. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bapak? Oke, baik, baik. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih. Saya diikutkan di kegiatan yang sangat menarik ini, Dixie Art Library, dan juga kerjasama antar jaringan antar universitas, berbagai universitas di Indonesia. Forum ini memang forum untuk para pecinta arsip, para pecinta seni, sejarah, dan juga mungkin para pecinta seni budaya yang lainnya. Eh, Kali ini saya akan eh, sebetulnya judul di situ Arsip Seni Keraton Yogyakarta periode itu tidak apa ya, hanya sekedar mungkin itu diambil dari judul buku saya tentang arsip-arsip Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Memang saya pernah menerbitkan sekumpulan arsip, bundel arsip tentang tiga keraton, yaitu Surakarta, Kasunanan, Mangkunegaran, dan juga Kesultanan Yogyakarta. Eh, tapi kali ini saya akan berbicara beyond that, artinya tidak sekedar periode itu, tapi lebih luas lagi. Dan di sini juga saya tidak akan berbicara secara spesifik arsip keraton di keraton gitu, tapi arsip mengenai keraton yang ada di berbagai institusi, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, terutama untuk arsip yang ada di Inggris, Belanda, dan Indonesia, termasuk yang ada di Jakarta, Arsip Nasional, kemudian di Indonesia, di Jogja, di Sonobudoyo. Saya juga akan berbicara itu. Juga kalau di Belanda banyak sekali institusi yang ingin saya kenalkan. Dan kebetulan eh, saya pernah ya, saya itu sejarawan tapi juga sering disebut arsiparis waktu saya pertama kali mendapatkan funding dari Toyota Foundation tahun 2000, 2001 kalau nggak salah. Itu saya wah Pak Margoni sebaiknya jadi arsiparis saja daripada sejarawan gitu.
Nah, apa bedanya? Apa kalau sejarawan juga bisa mengarsip gitu, menjadi sekaligus juga menjadi kolektor arsip gitu. Jadi karena banyak beberapa terbitan saya yang banyak berkaitan dengan arsip. Nah, kemudian buku yang Arsip Keraton Yogyakarta 1769-1864 itu sebenarnya arsip-arsip yang ada kaitannya dengan berbagai tema ya. Ada yang berupa tidak hanya arsip seni ya, tapi banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan aturan-aturan budaya di keraton dari gelar raja, pakaian raja, kemudian nama-nama penyebutan nama-nama wilayah, kemudian pengangkatan para pejabat, birokrat, masalah agraria bahkan itu ada semua. Jadi itu kumpulan arsip yang bermacam-macam eh, jenisnya. Dulu arsip-arsip itu saya dapatkan dari Leiden, KITLV Leiden, yang sekarang sudah jadi satu dengan Universitas Leiden. Pada saat saya pertama kali mengunjungi Belanda tahun 98, 98, udah lama sekali. Eh, Dulu tujuan saya ke sana itu sebelum sekolah itu adalah mengoleksi arsip-arsip tentang yang berbahasa Jawa, huruf Jawa yang ada di luar Indonesia. Hingga tujuan pertama saya waktu itu Belanda, dan di sana saya mendapatkan arsip dari GP Rovar. GP Rovar ada seorang penulis hebat ya, yang banyak menulis tentang Forsten London kalau di Jawa, tapi dia juga banyak riset mengenai daerah luar Jawa seperti Nusa Tenggara, Lombok, dan sebagainya. Tapi di Jogja dia punya reputasi khusus karena dia diberi semacam posisi penting untuk mengisi ensiklopedia Van Nederland India, untuk khususnya untuk artikel tentang Forsten London. Forsten London itu sebutan untuk wilayah Keraton Surakarta, Yogyakarta, Pakualam, dan Mangkunegaran. Itu wilayahnya disebut Forsten London. Forsten artinya raja-raja atau pangeran. Kemudian London adalah tanah, ya tanah-tanah para pangeran atau raja di Jawa itu. Nah, bundelnya banyak sekali, tapi karena saya hanya punya waktu di sana itu sebenarnya jatahnya cuma 4 bulan di Belanda. Oleh karena itu satu bundel aja mungkin tidak cukup waktunya untuk karena satu bundel arsip itu seperti kalian mungkin pernah lihat buku saya itu tebal sekali. Hampir 1.000 halaman atau mungkin lebih. Ya. Itu tidak mudah membaca segitu tebal banyak. Jadi dulu Rovar sebelum melakukan penulisan artikel tentang Forsten London untuk ensiklopedia itu, dia meminta bantuan seorang mantri polisi ya berpangkat Panewu yang tinggal di Klaten. Ya, tugasnya adalah menyalin berbagai arsip keraton yang ada di tiga keraton itu, tiga istana itu. Namanya Raden Ngabei Harjo Pradoto. Raden Ngabei Harjo Pradoto dan kemudian menyalin naskah-naskah itu masih disalin dalam bentuk bahasa Jawa huruf Jawa. Lalu itu dipakai sebagai bahan dari Rovar untuk menulis artikel itu. Saya sendiri sebetulnya bermaksud menggunakan arsip-arsip itu untuk menulis disertasi saya, tapi karena nasib membawa aku yang lain karena beasiswa yang saya terima untuk S2 S3 itu mewajibkan aku harus menulis dengan sumber-sumber VOC dan menulis tentang ujung timur Jawa. Jadi saya tidak jadi menggunakan arsip-arsip itu sehingga supaya apa? Supaya arsip itu tidak dongkrok aja di rak buku saya. Jadi saya terjemahkan, kemudian kita latinkan, terjemahkan, kemudian atas atas budi baik dari Toyota Foundation itu bisa diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Oke, itu sekedar untuk introduction mengenai arsip yang saya pernah terbitkan tentang keraton. Nah, kali ini saya justru akan lebih mengutarakan beberapa arsip yang
yang berbeda yang belakangan ini mungkin sejak 2015 kalau saya tekuni bersama-sama teman-teman dari UVA, Universitas Van Amsterdam, juga dengan teman-teman dari ISI, terutama Mbak Citra, mungkin Mbak Citra dari sini, Mbak Citra Ariandari yang juga terlibat di dalam beberapa series penelitian tentang arsip-arsip suara. Jadi sekarang yang namanya arsip itu tidak semata-mata dokumen saja berupa tulisan dalam kertas, tapi arsip itu juga sudah sangat digital juga termasuk baik itu audio, video, yang bersifat suara dan visual itu juga dikategorikan sebagai arsip-arsip termasuk arsip-arsip yang digital. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa arsip yang ada kaitannya dengan karya-karya seni dan tapi belum belum dianggap sebagai bagian dari gerakan seni rupa di Indonesia. Yang saya maksud adalah ketika memang sampai saat ini saya belum menemukan satu buku handbook gitu atau pegangan mengenai sejarah seni rupa di Indonesia yang bisa mencakup berbagai eh, aspek-aspek seni rupa yang bisa dikategorikan sebagai apa ya perkembangan yang tak terpisahkan dari kesenian secara seni rupa secara umum. Misalnya, terutama ini arsip-arsip yang atau lukisan-lukisan atau ornamen atau grafis atau apa saja yang ada, terutama ada di naskah-naskah ilustrasi yang ada di naskah-naskah kuno, naskah-naskah yang banyak kan diproduksi di keraton eh, Jawa maupun di mungkin ada juga keraton-keraton di dunia Melayu. Nah, di sana kita menemukan baik di lontar, di babat, di serat, di naskah itu banyak sekali ilustrasi ornamen-ornamen atau yang disebut renggan dalam tradisi naskah ornamen yang ada di buku-buku itu disebut renggan, naskah-naskah kuno itu. Dan yang belum dikategorikan sebagai bagian dari seni rupa Indonesia. Padahal di sana eh, kita bisa melihat betapa luar biasanya seni rupa sudah berkembang di masanya. Dan dulu seni rupa itu ternyata tidak lepas dari perkembangan intelektual, perkembangan literasi di Indonesia secara umum. Nah, saya ingin mempertimbangkan untuk teman-teman nanti yang tertarik dengan sejarah seni, bagaimana mengintegrasikan berbagai jenis uh, karya seni yang ada di naskah, termasuk arsip-arsip visual dan arsip-arsip hmm, audio, suara, itu menjadi bagian dari perkembangan seni di Indonesia. Oke, saya akan mulai saja untuk share. Uh, bentar, saya mulai. Oh, di sini, di bawah ya. Saya sudah gagap. Oke, saya akan fokus pertama tentang Inggris dulu ya. Apakah bisa terlihat ya di sana? Terlihat, Pak. Oke, maaf ya, tidak bikin PowerPoint karena terlalu banyak. Akan ada ratusan ratusan gambar, jadi mungkin lebih baik saya. Oke, ini adalah sebuah pemandangan di depan Perpustakaan Nasional Inggris atau British Library di London. Eh, ini orang antri mau
masuk perpustakaan. Eh, Bukan antri apa beras ya. Ini antri orang mau masuk. Jadi di sana itu perpustakaan buka jam 9 pagi, tapi jam 7 itu orang sudah mengantri sedemikian panjang untuk bisa mendapatkan apa tempat yang nyaman untuk bisa masuk eh, di perpustakaan. Mungkin saya akan lihat dengan cara begini saja. Eh, Ya, ya, ini semua menunjukkan kultur ya, bagaimana kultur baca, kultur studi akademik di Inggris. Walaupun yang datang di sana kalau kita lihat di sini ada berbagai bangsa ya. Mungkin Anda mengenali saya waktu ya masih rambutnya masih pendek. Ini di sini. Eh, dan ini cukup lama ya dari jam 8 buka, jam 7 udah pada ngumpul. Lalu pertama saya di sana di apa? Digait oleh Ibu apa? Annabel Gallup. Bu Annabel Gallup itu adalah kurator pada naskah Melayu di British Library. Ya, beliau bukan kurator naskah Jawa tapi naskah Melayu. Walaupun begitu, dia tentu saja memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai naskah-naskah di Nusantara atau naskah di Indonesia. Jadi kita diundang dulu menemui beliau di kantornya di eh, bagian dari lantai kelima dari British Library. Nah, di sana kami eh, diberi berbagai eh, sedikit punya ya diberi berbagai petunjuk dan katalog yang ini sebetulnya misi kami bersama teman-teman dari Arsip Daerah Yogyakarta untuk menelusuri naskah-naskah naskah-naskah Yogyakarta, Keraton Jogja yang dirampok oleh Raffles pada masa itu. Dan alhamdulillah itu berhasil karena walaupun tidak dipulangkan secara fisik, tapi kami bisa memberikan kemungkinan untuk bisa dibawa dalam bentuk digital. Sekarang dari sekitar 200 lebih manuskrip dari Jogja itu yang teridentifikasi milik Keraton Jogja itu sudah bisa dibawa pulang. Dalam bentuk digitalnya kurang lebih ada 75 naskah. Atas bantuan seorang duta besar berkebangsaan India tapi punya niat sekali, punya minat terhadap pelestarian naskah dan sekarang arsip-arsip bentuk digital itu sudah dikembalikan ke keraton. Mungkin salinannya ada di perpustakaan daerah DIY provinsi. Nah, yang menarik adalah di depan ruang baca dari ruang naskah British Library itu ada sebuah almari yang berisi etalase tentang kekayaan koleksi naskah. Dan yang sangat mengejutkan adalah salah satu koleksi yang dipajang di depan ruang baca itu adalah naskah dari Indonesia, dari Jawa, yaitu Serat Seloroso. Eh, yang menurut Ibu Anabel ini merupakan naskah yang paling cantik ilustrasinya karena banyak sekali ilustrasi dari setiap halamannya dan juga apa ya hmm, sangat sangat bagus ya, sangat rapi dan juga terbuat banyak dengan bahan-bahan perada emas gitu ya, yang mungkin sangat mahal. Jadi mungkin ini bisa dikategorikan sebagai naskah elit dan dan memiliki karya seni yang bagus sekali gitu. Nah, di situ benar-benar ini dijadikan sebagai ikon
ikon dari kekayaan naskah di British Library. British Library punya banyak naskah, tapi kenapa yang dipakai naskah Indonesia? Karena ini koleksi Southeast Asia, mungkin eh, itulah yang membuat British Library setiap tahunnya didatangi begitu ribuan peneliti dari berbagai dunia untuk melihat naskah-naskah. Nah, tentu saja kita bangga bahwa karya-karya literasi kita itu ada menjadi koleksi penting di tempat itu. Nah, ini eh, deskripsi singkat dari naskah itu mengenai Selat Siloroso. Nah, karena keunikan inilah kami sangat ingin agar naskah ini bisa kita pulangkan ke Indonesia. Sehingga pada saat itu eh, saya meminta kepada Ibu eh, Ibu Ibu Anabel, apakah mungkin? Nah, kebetulan sudah ada 3 naskah yang sudah didigitalkan ketika kami datang. Yang pertama adalah naskah Seloroso itu sendiri, ya. Yang kedua Serat Damarwulan dan satu lagi Serat Jayalengkara. Yang ketiga-tiganya itu termasuk naskah-naskah yang dianggap naskah-naskah unik dan cantik yang penuh dengan ilustrasi karya-karya seni rupa Indonesia awal yang sangat bagus. Ini kemudian naskah itu yang bentuk digital itu saya bawa pulang dan saya coba untuk cetak sesuai dengan aslinya gitu. Tentu dengan kertas yang berbeda. Nah ini sekarang ada di koleksi perpustakaan pribadi saya. Eh, Sayangnya kurang smooth ininya ya. Ini ada video yang bisa saya tunjukkan. Ini yang naskah Seloroso itu ada berbagai ilustrasi. Sedangkan yang ini adalah naskah Damarwulan. Sama, ini juga termasuk unik sebagai karya yang banyak sekali. Oh, sorry, itu masih Seloroso. Ah, ini yang Damarwulan. Nah, di naskah Damarwulan itu ada kurang lebih 193 ilustrasi kalau nggak salah ya. Yang ceritanya sangat unik, yang karikaturis dan kayak berbentuk kartun yang lucu-lucu seperti itu. Dan eh, dan menurut saya itu sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dalam perkembangan seni ilustrasi atau mungkin kartun awal tentang tentang sejarah Indonesia. Sangat unik. Mungkin itu satu-satunya yang ada di British Library London pada saat itu. Oke, ini eh, yang masih banyak naskah-naskah itu termasuk Jaya Lengkoro, tapi saya tidak perlu tunjukkan semuanya. Saya hanya menunjukkan 2 naskah penting ini yang eh, memiliki koleksi apa seni rupa yang sangat luar biasa. Lalu selain di British Library London juga di sana ada namanya Royal Asiatic Society. Ini sebuah lembaga yang berada di London juga yang juga menyimpan. Jadi naskah-naskah yang dirampok dari Jogja itu dulu eh, ada yang jadi koleksinya Raffles sendiri, Thomas Stanford Raffles. Ada yang jadi koleksinya Mackenzie, Panglima Perangnya Kepercayaan Raffles, dan juga Crawford. John Crawford itu residen Jogja pada masa itu. Jadi karena mereka punya ketiga orang tokoh ini yang nanti melahirkan 3 buku penting. Yang Raffles membuat History of Java, John Crawford menulis buku tentang History of Indonesian Archipelago atau apa Indian Archipelago, dan yang Mackenzie itu yang menulis tentang mengenai tanah, tentang kepemilikan tanah di Jawa. Dan mungkin naskah-naskah itu menjadi sumber penting bagi mereka, naskah-naskah yang diambil pada saat geger Sepei itu dan dijadikan dasar untuk menulis. Nah, ini ada salah satu naskah yang oleh keluarga Raffles nanti kemudian
sebagian diserahkan tidak semua ke British Library tapi ke Royal Asiatic Society. Nah, ini termasuk naskah yang paling tebal, ada 3.000 lebih halaman yang masih tersimpan sangat baik Nah, di sini ada semacam renggan atau ilustrasi ornamen yang sangat unik dan sebetulnya itu tidak sekedar hiasan tapi juga mengandung sengkalan memet ya yang menunjukkan angka-angka tahun di mana naskah ini ditulis gitu. Dan ini bukan hanya satu halaman saja. Ada banyak halaman yang berisi tentang ornamen-ornamen yang cantik. Ini termasuk salah satu wedono renggan atau renggan yang berada pada paling depan dari naskah itu. Nah, ini secara kalau dilihat dari luar naskahnya, ini isi dari naskah itu tulisannya sangat bagus dan rapi. Dan kalau Anda lihat di sini eh, ada penanda-penanda setiap kali ganti pupuh tembang ya. Karena naskah ini ditulis dengan pupuh tembang, setiap kali ganti pupuh itu ada penandanya yang sangat unik, yang bentuknya tidak sekedar coret-coret tinta, tapi dilukis, digambar dengan sangat unik sekali. Dan setiap penanda foto itu juga berbeda-beda bentuknya. Ini naskah yang lain juga yang ada menjadi koleksi dari Royal Asiatic Society yang dibawa aslinya dari Yogyakarta. Nah, kebetulan ini sebetulnya ini boleh didigitalkan, boleh difoto juga. Ini saya sendiri yang memotret. Dan eh, ada juga yang dari Pakualaman yang berupa ini arsiparisnya yang mengoleksi naskahnya. Ada juga yang berupa berbagai jenis eh, pakem ya, pakem renggan, pakem pakem ilustrasi atau ornamen dalam naskah yang dimiliki oleh Pakualaman yang aslinya berasal dari Pakualaman. Nah, ini bukunya tidak tebal-tebal amat, tetapi lengkap sekali pakem-pakemnya. Di situ ada berbagai nama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari penanda penggalan-penggalan dari pupuh tembang. Mungkin kalau Dandang Gulo mungkin akan berbeda dengan sinom atau gambuh atau yang lain. Sehingga ini menjadi penanda-penanda yang jadi pakem dari naskah-naskah Pakualaman. Karena naskah Pakualaman dikenal sebagai juga termasuk naskah-naskah yang paling indah di antara kerajaan-kerajaan Jogja, Solo, dan apa Kesultanan. Nah, ini boleh di copy dan saya mengcopy seluruh halamannya. Saya foto seluruh halamannya dan sebagian saya serahkan kepada Mbak Sri Ratna Saktimoyo yang jadi mungkin terintegrasi juga di dalam disertasi beliau tentang naskah uh, Pik, Pakualaman, Kriptum Pakualaman. Nah, ini bentuknya. Jadi ini menurut saya ini sebuah karya seni sekaligus karya bagian dari tradisi literasi dan intelektualisme masyarakat Kapujanggan di Keraton di Jawa. Ini lebih menarik lagi. Ini semua pakem, artinya dia akan setiap bentuk itu ada maknanya sendiri-sendiri. Seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk wedono renggan sebagai pembuka dari sebuah naskah. Gitu. Ini beda lagi, beda lagi, beda lagi dan nah ini tim yang sama-sama ke sana untuk eh, melihat naskah. Nah, itu adalah koleksi yang ada di Inggris yang sebetulnya selama ini hanya baru di make use untuk penelitian arsip naskahnya atau sejarahnya, isi tulisannya itu isinya apa gitu. Tapi belum dijadikan sebagai bahan materi untuk mengkaji sejarah seni. Nah, maka saya menyarankan kajian sejarah seni modern juga mengarah kepada jenis-jenis seni seperti ini. Oke, ini yang ada di Belanda, di Inggris.
Nah, saya akan kemudian mencoba untuk juga melihat di yang ada di Belanda. Nah, di Belanda itu banyak lembaga ya, institusi yang menyimpan berbagai arsip. Yang pertama adalah tentu di Universitas Leiden dan KITLV. Kedua lembaga ini sekarang jadikan satu dalam urusan koleksi arsip maupun buku dan naskahnya jadikan satu. Kemudian juga ada di sana NISV atau semacam lembaga institut yang Netherlands Institute for Sound and Vision atau Institut untuk Suara dan Gambar atau Visual atau dalam bahasa Belanda itu Beeld and Geluid. Ini letaknya ada di Hilversum dekat Amsterdam. Kemudian ada juga di Amersfoort namanya Center of Collection yang merupakan seperti depo untuk menyimpan berbagai artefak seni dan sejarah budaya yang besar-besar yang dari 5 museum terkenal di Belanda. Tempatnya dipilih di Amersfoort karena tempat ini cenderung relatif aman dari banjir dan kebakaran. Gedungnya sangat luas. Kemudian ada juga tentu di Arsip Nasional Den Haag di Belanda, Perpustakaan Nasional Den Haag di Belanda, dan juga mungkin yang paling penting juga ada koleksi di Universitas Amsterdam. Van Amsterdam itu juga punya arsip-arsip seni limpahan dari dulu Theater Institute atau museum dari Museum Teater di Amsterdam. Sekarang museum itu kolaps gitu dan koleksi-koleksinya dilimpahkan ke Universitas van Amsterdam di Amsterdam. Nah, oleh karena itu saya akan melihat beberapa dari karya itu. Selain juga ada kolektor-kolektor pribadi seperti Dr. Groneman. Dr. Groneman itu dokter pribadinya Sultan dari HB ke 7 8 itu beliau. Sehingga sebagai dokter pribadi di Sultan, dia punya akses yang sangat leluasa untuk bisa masuk di keraton dan eh, bahkan melihat langsung berbagai aktivitas apa yang terjadi di keraton sampai hal-hal yang sangat pribadi tentang kesehatan para raja dan keluarganya itu Dokter Groneman tahu sehingga beliau banyak menulis sesuatu yang berkaitan dengan budaya ada di keraton dan salah satu koleksi penting dia itu tentang koleksi tentang grebek dan koleksi tentang apa namanya tentang tari-tarian. Kemudian ada juga koleksi dari Dr. Lelyveld ini. Van Lelyveld ini seorang peneliti tentang tari Jawa. Dia juga punya koleksi penting yang mungkin layak untuk kita lihat. Saya nggak tahu mulai dari mana. Mungkin kita mulai dari mana? Uh, dari Amersfoort aja dulu. Oke. Ini Amersfoort yang letaknya ada di tengah-tengah uh, Belanda. Kalau dilihat dari peta itu berada di tengah-tengah uh, negara Belanda. Uh, Beberapa bulan yang lalu saya ke sana. Kebetulan di sana ketemu juga Pak Mika Susanto yang sedang bersama Pak Rektor ISI untuk datang ke Belanda. Saya spend 2 bulan di sana untuk melakukan kick-off meeting dari proyek saya yang baru dengan teman-teman di UVA. Nah, di sini kita diajak untuk mengunjungi kick-off-nya dilakukan di Amersfoort ini, di Center of Collection yang ada di kota Amersfoort. Ini adalah di sini ada mungkin luasnya ada lebih dari 10 hektar. Gedungnya sangat besar dan terdiri dari 5 lantai. Dan di sini kita bisa menemukan berbagai artefak berupa karya-karya aca, patung yang berasal dari Jawa. Di sini saya menemukan patung-patung yang didapatkan dari bekas reruntuhan Candi Prambanan yang ada di sini.
ada Linggayoni, ada arca-arca para dewa, dan eh, banyak lagi, banyak sekali di sini. Eh, ini tidak di tempat, sebetulnya ini arca ini milik Rijksmuseum Amsterdam, tapi kemudian dititipkan ke sini. Nah, jadi tempat ini sebagai tempat penitipan koleksi-koleksi besar ya, yang ada di sana. It's from Lara Jonggrang. There's a huge temple complex called Lara Jonggrang. Ya. But it's not from Nah, the main tempat group. ini, It's from a small. tempat ini adalah tempat untuk pusat riset selain untuk menyimpan artefaknya. Jadi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai artefak-artefak yang ada di sini, mereka disediakan ruang kerja sendiri di setiap lantai, setiap koleksi. Mereka membagi koleksinya berdasarkan bahannya. Semua koleksi yang dari batu, batu semua, porselen, porselen semua, satu lantai. Kemudian, kalau yang kayu, kayu semua, dari seperti itu. Nah, yang lain ini adalah misalnya ini koleksi yang tadi itu patung-patung. Kalau ini adalah koleksi tentang berbagai jenis kendaraan kuno seperti kereta, seperti berbagai kereta kuno. Saya mencoba untuk menelusuri apa kereta setannya PB10 ternyata tidak ditempatkan di sini. Jadi mobil pertama yang dimiliki orang Jawa yaitu disebut kereta setan yang dimiliki PB10 itu dulu pernah rusak kemudian dibawa ke Belanda untuk diperbaiki tapi tidak pernah dibawa kembali ke sini. Dan saya mencoba menelusuri kemungkinan ada di Museum Brownback tapi tidak diletakkan di sini. Sayang ya koneksinya kurang bagus jadi tidak videonya tidak bisa berputar secara mulus. Nah, kemudian jadi di sana itu banyak sekali termasuk berbagai lukisan ya, berbagai lukisan, lukisan dari Rembrandt, lukisan dari Raden Saleh juga ada, Payen juga ada. Tentu saja mereka ada di koleksi tersendiri khusus lukisan. Nah, kemudian mungkin saya akan mulai dengan juga Dr. Groneman, seorang dokter pribadi kerajaan yang tertarik dengan berbagai aspek seni budaya. Dan dia mengkoleksi berbagai jenis dalam bentuk foto dan arsip tentang berbagai pentas seni yang ada di keraton. Ini yang paling terkenal adalah Bibi Radia yang Radija yang menjadi penari serimpi di keraton dan juga menjadi penari bedoyo di keraton. Dan profilnya dia termasuk profil sosok yang paling dikagumi, yang paling apa ya digemari oleh kalangan istana ketika dia menari. Ini adalah foto sosok dia. Dan ini adalah koleksi-koleksi dari Dr. Kroneman. Kalau ini yang di Pakualaman, ini salah satu putri perempuan dari Pakualam pada saat itu menari juga. Ini di belakang sana kelihatan sekali Pendowo dan gamelan persembahan dari PB10. Kemudian ini ada sampel dari koleksi itu. Nah, ini berbagai pentas di depan para tamu Eropa dan keraton ketika dipentaskan berbagai tari. Saya nggak tahu apakah ini pernah dipakai sebagai riset atau belum, tapi ini bisa diakses dengan bentuk digitalnya sekarang. Kemudian Dr. Kroneman juga punya koleksi uh, tentang upacara rangkaian upacara grebek ya, yang ada di keraton. Ya, dan ini lokasi-lokasi yang dipakai untuk upacara grebek ya. Ini Masjid Agung yang ada di sebelah barat alun-alun. Kemudian ini alun-alunnya sendiri. Ini para prajurit keraton yang akan ikut meramaikan dari arah-arahan grebek nanti.
Nah, di sini ada ini gerbek Taundal. Gerbek Taundal punya kekhasan sendiri dari gerbek-gerbek yang lainnya karena dia ada ritual-ritual sendiri yang berbeda seperti menjebol tembok. Nah, ini tumpengan putri ya, kan ada laki dan perempuan ya. Tumpeng putri dan tumpeng kakung. Ini yang tumpeng putri kalau nggak salah. Ini yang tumpeng kakung. Kalau saya ini Kalau saya hitung itu yang memikul tumpeng ini sebelah kiri ada 11, sebelah kanan juga ada 11 orang. Jadi mungkin ada 22 pemikul. Ini gamelan yang dipakai untuk mengiringi sambil di. Nah, nah, ini juga bisa secara dipakai secara begitu. Tapi ada juga yang menarik yang penting dari berbagai koleksi yang ada. Bentar, saya kok lupa gimana saya menarik. Nah, di sini. Ini kalau tadi grebek yang eh, direkam dalam foto-foto, sementara kalau ini adalah grebek yang direkam dalam bentuk lukisan, yang juga pernah ini lukisan-lukisan itu berupa arah-arahan grebek itu kalau disambung kurang lebih ada 4 meter. Dan pernah itu dicetak dan dipamerkan, pernah jadikan pameran dulu. Nah, ini optoh artinya arah-arahan dari grebek ya. Yang... Nah, mulainya dari sini, ini adalah arah-arahan pertama dari grebek lukisan tentang prajurit kesultanan yang membawa ikut dalam arah-arahan. Mungkin ini akan sedikit berbeda jika tidak memperhatikan arak-arakan ini karena yang kalau di lukisan ini yang ikut arak-arakan nanti juga ada orang Tionghoa, juga ada orang-orang Eropa dan sebagainya. Sehingga yang mungkin tidak kita temukan dalam arak-arakan gerbek sekarang. Nah, berikutnya disusul ini, berikutnya kereta yang dihuni oleh kemungkinan di sini ada raja yang ada di dalam kereta ini, diiringi para prajurit company yang juga ada prajurit eh, Jawa. Kalau ini kusirnya jelas ini semua kemungkinan ini yang ada di dalam itu ada raja dan gubernur Belanda. Nah, ini. Kemudian diiringi ini yang berikutnya arah-arahan yang lain lagi yang mungkin ini para ulama yang ada di kereta dengan melihat pakaian-pakaiannya seperti itu. Nah, ini jelasnya seperti ini. Eh, saya senang karena diperbolehkan untuk memotret koleksi ini sehingga saya coba sebenarnya ini sudah saya sambung untuk kemudian ingin saya cetak itu dalam kanvas gitu. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Eh, Nah, ini penggalan-penggalan dari tadi itu. Kalau dia ingin lebih jelas lagi. Nah, berikutnya arak-arakan ini yang terdiri para pangeran Jawa yang memikul dalam pundaknya itu payung-payung dan juga ini ada perempuan yang digotong dengan jempono atau jempana. Kemungkinan ini adalah uh, putri keraton yang ikut dalam arak-arakan itu. Ini juga yang lebih jelasnya nanti. Ini iring-iringannya. Nah, kemudian juga diiringi ini ada tari topeng dan ada tari-tarian dengan pakaiannya seperti pakaian-pakaian ala Monconegoro ya. Jadi dulu gerbek itu sebetulnya dulu adalah ajang untuk sebo para pasal kerajaan-kerajaan Mataram yang ada di Monconegoro. Mereka diwajibkan untuk sowan ke keraton setiap gerbek
Dan biasanya mereka ikut bagian dari arak-arakan itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini perlu penelitian ya, perlu penelitian karena di sini juga uh, tampak mereka pakaian-pakaiannya itu tidak ala-ala Jawa, Jawa Jogja maksudnya. Ya. Nah, ini kalau dilihat kan yang naik kuda itu kan mahkota atau bagian kepala itu sedikit berbeda. Nah, di sini juga seperti penari-penari Cirebon ya dari daerah Cirebon. Topeng Cirebon itu tariannya kalau yang perempuan biasanya pakai seperti ini. Nah, berikutnya arak-arakan ini yang pembawa gamelan yang sambil berjalan dan unik lagi yang paling belakang. Ini adalah Aladaya ya, Kalimantan. Di di belakangnya berpakaian Arab ini, ulama ini, para habaib atau syekh itu. Di belakangnya itu pakaian ala Dayak. Jadi saya membayangkan mungkin dulu gerbek itu lebih lebih meriah lagi ya. Mungkin seperti ketika Pak Jokowi inisiatif untuk upacara kemerdekaan dengan berbagai pakaian adat dari seluruh Nusantara. Nah ternyata Sultan tidak menginisiasi ini. Semua prajurit dari berbagai kebangsaan hadir di sini. Nah, di sini. Ini unik sekali ya. Ya. Nah, ada juga orang-orang Tionghoa. Kalau dilihat ini lebih jelas, kelihatan sekali di arak-arakan itu, mungkin termasuk Kapten Cina dan para rakyatnya yang ikut 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 arak-arakan di situ. Dan di paling belakang itu juga ada orang-orang company berjejer dengan Pangeran Jawa. Di sana ada gapura, yang jelas itu gapura seperti yang mirip di Ketandan saat ini, gapura pecinan. Ya, ini lebih jelas lagi. Nah, ini arak-arakan berikutnya. Jadi panjang sekali ini arak-arakannya dan berbeda lagi orang-orangnya. Di sini selalu ada, selain prajurit Jawa, selalu ada. Ini pasti ini juga dari etnis yang lain. Terlihat dari pakaian yang dipakainya itu berbeda-beda. Nah, ini perlu diidentifikasi. Ini utusan-utusan dari mana. Karena prajurit Mataram saat itu juga ada prajurit Daeng, ada prajurit Bambangan, ada prajurit-prajurit yang lain yang pernah jadi unit-unit dari kesatuan prajurit Mataram. Nah, ini jelas ini bukan pakaian Jawa, tapi pakaiannya sebagian pakaian dari. Nah, ini orang-orang company yang ada di barisan berikutnya. Oke, jadi ini jadi selain apa hmm, rekaman berupa foto-foto tentang gerbek juga ada rekaman berupa gambar-gambar yang sangat indah, yang sangat bagus dan sekaligus ini menjadi sumber penting tentang berbagai perubahan tentang sejarah gerbek itu sendiri, berbagai perubahan dari arak-arakan gerbek dari waktu ke waktu. Ya, yang lain adalah saya mungkin waktunya sampai jam berapa ya? Diberi waktu sampai jam berapa ini, Mas? Sampai selesai aja nggak apa-apa, Pak. Hah? Baik. Benar, banyak sekali soalnya. Oke, oke. Setelah kita lihat arsip-arsip dari naskah dan berupa lukisan-lukisan dalam eh, gerbek dan sebagainya. Mungkin saya perlu melihat juga lukis apa koleksi dari Yapkun. Ya, bu, kenapa hilang? Nggak mungkin. Oh, hilang. Coba.
Oke, kalau gitu saya yang ke sini aja dulu. Yang Raden Mas Jojana. Nah, sayangnya saya tidak bisa memutar video ini dengan baik ya. Saya nggak tahu kenapa. Hmm. Jadi ada seorang tokoh namanya Raden Mas Jojana. Itu seorang bangsawan keturunan dari HB kedua yang hidup di Madiun, kemudian bersekolah di Rotterdam, Belanda. Di sana dia sebetulnya ditugaskan oleh orang tuanya untuk sekolah bisnis, ekonomi bisnis gitu. Tapi tampaknya dia nggak mau melanjutkan studinya dan lebih suka menari di sana. Karena sebagai keturunan bangsawan biasanya seni dan tari itu menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan. Sehingga dia lebih suka berprofesi meneruskan profesinya sebagai penari. Sebenarnya sebagai penari itu awalnya ya karena untuk menyambung hidup awalnya. Karena di sana karena beasiswanya sudah selesai dan tidak mau merepotkan orang tuanya karena tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Lalu dia berkecimpung di bidang seni teater dan malah nanti dia menjadi performer yang sangat terkenal di Belanda. Nah, dia kemudian menikah dengan orang Belanda dan pernah tinggal di beberapa negara seperti Jerman dan Berlin di Jerman dan juga pernah mengunjungi Paris, Prancis dan juga tinggal di Belanda. Di sana dia mendirikan sekolah-sekolah sama istrinya mendirikan sekolah-sekolah tari dan teater ala campuran ya Jawa Eropa. Kemudian dia banyak melakukan pentas-pentas keliling di Eropa, berkolaborasi dengan para seniman-seniman Eropa lainnya. Nah, kemudian Raden Mas Dujana ini setelah meninggal, koleksi-koleksinya itu dihibahkan ke Theater Museum di Amsterdam. Tapi karena Theater Museum kemudian kolaps, koleksinya diserahkan kepada UVA. Dan di sana sekarang ini sedang diupayakan untuk riset. Saya diserai sama Mele ini untuk membuat semacam proyek untuk mengidentifikasi berbagai koleksi yang ada di sana. Ini adalah video dari kunjungan saya ke depo dari arsip itu. Di sini ada 90.000 koleksi buku. Arsip-arsipnya Raden Mas Jojana sendiri ada 15 kontainer. Arsipnya berupa termasuk kostum-kostum dia sewaktu dia pentas, bahkan sampai kosmetik dia masih ada, kemudian juga gamelan-gamelan yang dia buat, kadang-kadang dia buat sendiri musiknya. Karena di Eropa itu tidak mudah mendapatkan kostum-kostum seperti wayang, kostum-kostum eh, gamelan apa penari-penari Jawa, sehingga dia ya apa adanya yang tersedia di Belanda itu dia buat sendiri untuk kostumnya, sehingga malah menjadi unik ya. Nah, kadang dia menari Jawa tapi dengan kain ala Melayu, ala Batak kayak seperti itu. Dan sekarang dia ada tersimpan di sini. Nah, ini adalah berupa arsip yang berupa foto yang tersimpan di sana banyak sekali arsip-arsip foto ini. Kemudian ada juga arsip yang ini masih foto ya, masih foto ini juga ada arsip yang berupa dokumen, korespondensi, sertifikat, surat menyurat, artikel yang dia apa, yang dia akan tulis. Gitu. Nah, ini tulisan langsung dari Raden Mas Jojana. Ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Jawa, ada yang huruf Jawa juga, ada juga bahasa Inggris. Di sana saya juga menemukan family tree atau catatan trah genealogis dari Raden Mas Jojana. Ini masih dalam bentuk dokumen. Ini surat-surat pribadi beliau.
Kemudian ini adalah alat kostum untuk menari beliau. Biasanya itu kayak dipakai untuk tokoh-tokoh seperti Klono, tari Klono, Gatot Kaca, dan sebagainya. Ini ada juga sumping-sumping yang dipakai untuk hiasan di. Dan ini semua dia buat sendiri. Dia buat sendiri karena di sana tidak ada bahan. Ya bahannya seadanya. Ada yang pakai kulit, ada yang pakai kertas tebal. Ya. Kemudian ini menarik, ini make up yang dia punya dari tahun. Jadi dia ke Belanda itu sekitar tahun 1920-an. Jadi kalau sekarang ini usianya udah persis 1 abad ya. Make up, make up. Ya. Oke. Ini selain Raden Mas Djana itu selain meninggalkan berupa arsip itu pribadi beliau, tapi juga arsip-arsip berupa audio dan foto-foto selama dia pentas. Waktu saya apa eh, melakukan riset bersama teman-teman di Berlin, kami menemukan di Laut Archiv Berlin Humboldt Berlin, kami menemukan audio beliau yang waktu itu eh, kita minta untuk putarkan. Nah, ini suaranya Raden Mas Djana tahun 25. Oke, jadi suara ini direkam oleh seorang peneliti bahasa dari Inggris. Jadi ada orang Inggris yang ingin menulis buku dan penelitian tentang linguistik dunia. Jadi berbagai bahasa di dunia. Dia seorang guru linguistik. Dia memanfaatkan para tahanan Nazi Jerman dari berbagai negara yang ada di Jerman diwawancarai dan juga disuruh apa saja lah, ada yang nembang, ada yang cerita, ada yang apa saja, tapi sesuai logat mereka masing-masing dari etnis itu. Ada orang Vietnam, ada orang Filipina, ada orang Jerman, ada orang macam-macam. Nah, termasuk karena di dalam penjara itu tidak ada orang dari Indonesia, nggak ada tentara Indonesia yang jadi tentara Nazi. Kemudian Raden Mas Djana ini yang kemudian diundang, yang dianggap mewakili presentasi linguistik Jawa. Nah, di sini ada 3 rekaman. Rekaman pertama itu tentang tembang, dia menembang. Yang kedua, dia bercerita tentang kota Berlin dan kota Paris. Dan yang ketiga, dia itu mendalang, yang mendalang tentang uh, apa ya, Ragil Kuning, yang tentang Dewi Ragil Kuning. Nah, ini sekarang menjadi koleksi dari Laut Archiv atau arsip suara di Universitas Humboldt di di Berlin. Ini saya ke sana waktu ada konferensi Eurasias tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, ini adalah beberapa koleksi foto ketika Raden Mas Djana menari pentas. Kita lihat di situ kostumnya seadanya. Ada yang ya, ada yang dan itu semuanya buatan sendiri oleh beliau. Nah, sangat atraktif. Kita sedang merumuskan semacam riset proposal untuk bisa meneliti koleksi-koleksi ini. Oke, berikutnya mungkin saya akan lihat juga yang koleksi dari Indonesia. Ya, koleksi Indonesia itu yang pertama yang ada di Sono Budoyo ya. Di Sono Budoyo ini
ada pernah mengadakan pameran naskah penting yang juga menurut saya di sana ada berbagai koleksi yang menurut saya menjadi sangat penting untuk bisa dijadikan sebagai bahan dalam meneliti tentang sejarah seni rupa. Yang sama itu yang ada di naskah-naskah dan buku-buku yang menjadi ilustrasi dari naskah-naskah itu. Contohnya ini yang pernah diadakan pameran khusus di Sono Budoyo. Ini juga tentang naskah Bharatayuda, tentang yang ilustrasinya sangat indah sekali. Ini salah satu sudut dari pameran naskah itu, di mana halaman-halaman naskah dipajang sedemikian rupa di sudut itu. Sangat menarik. Sayang sekali, nah ini ada koleksi jurnal Jawa yang menjadi produksi dari Java Institute, sebuah lembaga yang dibentuk oleh para orientalis Belanda bekerja sama dengan para intelektual dan pujangga Jawa, para pangeran dan bangsawan dan raja Jawa. Ini ada lontar yang menggambar, juga diberi ilustrasi, berbagai ilustrasi, cerita naskah Calonaran. Nah ini kalau kita dekatkan, ini lukisan-lukisan Bali yang sangat menarik, ala Bali atau Jawa, ini yang menarik yang ada di, bayangkan ini melukis dalam lontar. Nah, ini seperti ini, kita nggak tahu itu, Mas Mika nanti bisa menjelaskan bagaimana menyerap karya-karya seni rupa di naskah-naskah seperti ini. Nah, ini sangat luar biasa ya. Tidak mudah, tapi karena obyeknya itu sangat kecil sekali, dan tapi gambarnya cukup detail kalau kita lihat. Banyak sekali. Nah, ini adalah renggan-renggan naskah yang ada di Sono Budoyo, yang juga sangat unik, naskah Bharatayuda, seperti pernah kita lihat tadi. Nah, banyak sekali. Nah, silakan nanti mencari naskah yang ada. Ada juga berupa piringan hitam di Sono Budoyo juga punya koleksi piringan hitam. Total jumlahnya aja 383. Dari 383 piringan itu, 20 diantaranya rusak, dan artinya ada sekitar 360 yang sudah didigitalkan. Dan sekarang boleh terbuka untuk penelitian. Ini saya dan teman-teman dari Amsterdam, Barbara, dan juga Henk Mak van Dijk, serta rekan-rekan lain mengunjungi Sono Budoyo untuk mendengarkan langsung isi dari piringan-piringan hitam itu. Nah, yang menarik adalah di situ kita menemukan itu apa? BK juga Pak M? Ini bagus juga. Ada terang bulan. Ada terang bulan? Oh, semua judulnya udah di situ. Tapi ada Kuncung juga. Kuncung Kali Palembang. Belum pernah dengar. Karena ada banyak ini. Zangers. Penyanyi pakai bahasa Belanda. Johan. Ombak Putih. Ombak Putih. Terkenal sekali. Manado Wons. Jali. Oh ya. Yang lain lagi juga ada. Ini Zangers. Lalix. Ladra. Janger. Bisa baca. Ya, ini Janger. Oh, Sanger ya, Sanger. Pakai bahasa Belanda ini Ya, sebelum sebelum Oke. Ya, di sini kami bisa mendengarkan yang sudah digitalkan piringan hitam itu di laptop. Dan di sini menarik, kami menemukan banyak sekali grup-grup masyarakat Tionghoa dalam tradisi performance Jawa. Ada sebuah kelompok ketoprak perempuan yang semuanya pemainnya perempuan dan semuanya orang Tionghoa. Tapi nama grupnya nama grup Jawa. Dan itu menarik sekali. Juga Ludruk yang isinya juga orang-orang Tionghoa, tapi artisnya juga orang Tionghoa. Jadi mungkin yang kemudian melanjutkan Sri Mulat itu ya, lawak Sri Mulat itu juga Mak Teguh itu dari juga keturunan Tionghoa. Jadi dulu
memang banyak sekali orang Tionghoa yang terjun dalam kesenian Jawa ini yang sebagian sudah diteliti oleh Pak Rustopo dari UNS Surakarta yang meneliti tentang keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam kebudayaan Jawa. Dan tentu saja eh, arsip-arsip suara ini bisa juga mendekonstruksi tentang berbagai teori tentang etnis perjudaik antara Jawa dan Tionghoa, konflik-konflik antara etnis antara. Dan saya melihat kalau saja dulu tidak ada politik kolonial yang menempatkan secara hierarkis orang Tionghoa dan orang Jawa, orang Eropa itu dalam posisi yang berkelas-kelas, mungkin integrasi antara kebudayaan Tionghoa dan Jawa akan lebih baik. Karena terbukti bahwa banyak orang Tionghoa itu yang menjadi bagian penting dari pembentukan kebudayaan Jawa berikutnya. Nah, ini yang koleksi Sono Bedoyo. Ya. Kemudian mungkin juga ada koleksi-koleksi lain, tapi saya kira mungkin ini yang koleksi J.L. Munz. Munz itu seorang anggota dari Java Institute dan pernah menjadi direkturnya Sono Budoyo. Dia sebetulnya pegawai dari irigasi, ahli insinyur irigasi, tapi dia punya ketertarikan tentang kebudayaan Jawa. Dia kolektor naskah. Bedanya Munz itu dia tidak tertarik dengan naskah-naskah yang di keraton, tapi naskah-naskah yang ada di pedesaan. Karena seorang pegawai irigasi biasanya belusukan meneliti sampai ke desa-desa, bertemu dengan dalang, bertemu dengan Pujangga Gamelan, Poniyogo gitu ya. Dan kebanyakan mereka ada orang-orang literate di desa dan memiliki naskah-naskah Jawa gitu. Nah, salah satu yang dia temukan adalah naskah Serat Norosawan. Serat Norosawan itu berisi 15 cerita pendek tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa yang aneh, yang lucu dan aneh dan bikin kita nyengir kalau baca. Karena apa? Serat Norosawan itu menceritakan tentang hubungan intim, hubungan seksual antara orang dengan hewan. Dengan kerbau, dengan anjing, dengan sapi, dengan macam-macam lah. Dengan orang hutan, dengan monyet, juga hubungan seksual dengan genderuwo, kayak genderuwo, kayak makhluk halus seperti itu, peri, gitu. Dan itu dilukis, diilustrasikan dengan cara yang unik-unik ya. Ini contohnya seperti ini. Biasanya ada orang muda yang belum menikah, tapi karena melihat pemandangan suami istri yang sedang mandi, membuat dia terangsang, kemudian dia melampiaskan nafsunya ke binatang yang ada, ya, ya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya, ini juga dengan kerbau. Ini kemudian uniknya adalah karena kemudian hasil hubungan itu melahirkan hewan-hewan yang aneh. Misalnya ini ada melahirkan kerbau kakinya tiga, yang satu kaki itu kaki manusia seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu, aneh-aneh. Kemudian jadi tontonan banyak orang, membuat orang yang pemiliknya jadi kaya karena banyak orang menonton, menyumbangkan uang untuk menonton keanehan itu. Nah, nah ini juga ya banyak banyak ini yang lain lagi. Memang unik ya. Eh, ini juga melahirkan eh, keanehan-keanehan. Bahwa setiap kegiatan hubungan seksual itu melahirkan keanehan-keanehan dan kemudian menjadi sumber dari kelucuan-kelucuan dan juga ini dengan kuda, dengan kambing, dengan peri ini ya, yang selalu memberi kekayaan. Jadi perinya itu jadi kekasihnya setiap malam memberikan perhiasan, macam-macam harta dan ya, ya yang ya, membawakan berbagai jenis harta dengan keledai. Ya, gitulah kira-kira
naskah-naskah yang ada koleksi dari JLMU. Saya kira mungkin intinya akan lebih banyak lagi arsip-arsip keraton lain yang misalnya saya juga punya koleksi pribadi, tapi saya kira nggak perlu. Eh, Artinya yang ingin sebagai penutup mungkin banyak sekali karya-karya seni rupa maupun arsip-arsip suara yang terintegrasi dalam bentuk naskah maupun dalam bentuk-bentuk koleksi pribadi baik di lembaga di Belanda maupun di Indonesia yang sebetulnya menjadi bahan penting bagi untuk bisa mengembangkan sejarah seni di Indonesia maupun tentu saja sejarah-sejarah yang lain ya tentang pertunjukan, tentang kebudayaan, tentang kreativitas, eh, tentang kesenian, tari dan sebagainya yang belum dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian ini. Jadi kami semua itu mengundang eh, para peneliti, para pelajar, mahasiswa, peneliti, dosen, dan yang berminat terhadap ini menjadi peluang untuk bisa mengembangkan. Saya membayangkan nanti sejarah seni rupa atau kesenian atau pertunjukan di Indonesia akan sangat berbeda jika kita berani menggunakan arsip-arsip seperti itu untuk penelitian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan Pak Dwi Margana. Oke, untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin boleh dari kalian semua untuk bertanya. Bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Mungkin di chat ada itu pertanyaan. Oke, silakan Kak Ananta bisa tanya. Halo, halo, kedengeran nggak? Halo Kak. Ya, terdengar. Halo Pak Margana, apa kabar? Baik Mas Ananta, gimana kabar? Baik, senang nih ketemu sama dosen favorit saya nih. Pak Margana langsung saja ya. Saya kan juga lagi meneliti yang kaitannya dengan Geger Spei. Ya. Nah, yang dari tadi pemaparan mulai dari Inggris dan Belanda, simpel saja pertanyaannya, apakah bisa secara kelompok yang tidak berbasis institusi untuk datang ke sana, mengunjungi seperti di British Library atau tidak ya Mas? Terima kasih Mas, gitu aja. Baik, bebas ya. British Library itu perpustakaan umum ya. Cuman untuk pengunjung baru yang belum memiliki anggota atau terutama yang dari luar negeri, biasanya datang ke sana untuk mengurus kartu anggota itu dulu. Karena kartu yang itu akan dipakai untuk meminjam. Karena diberi identitas, nomor kartu anggota dan sebagainya, itu dipakai nanti untuk meminjam. Jadi kalau Mas Ananta datang ke British Library, pertama registrasi dulu. Dan itu cepat kok, nggak sampai mungkin 10 menit selesai sudah dapat kartu anggota, cukup menunjukkan paspor dan tujuan risetnya apa, itu langsung dibuatkan untuk menjadi pengunjung tamu. Eh, di sana juga ada keanggotaan tuh, yang tentu saja sebagai anggota punya privilege untuk bisa meminjam buku membawa pulang. Tapi bagi yang tidak perlu membayar atau menjadi anggota, bisa menjadi membaca di tempat itu tidak perlu membayar. Asal punya kartu anggota. Jadi bebas semua, tidak harus lembaga, orang umum pun bisa, orang biasa pun bisa. Ya, oke Mas, makasih Mas. Ya, Ya, salam sehat. terima kasih, salam sehat. Oke. Ada pertanyaan kedua ini dari Bapak Teguh Imanto. Silakan. Monggo Pak Teguh. Ya, selamat malam. Saya
Kalau saya memperhatikan tadi eh, dari naskah-naskah tersebut itu kalau seandainya naskahnya itu berhubungan dengan gambar berwarna, berarti dieksekusi secara manual ya. Karena kan pada abad ke-17 itu kan belum ada percetakan tuh. Berarti semuanya dikerjakan secara manual gitu mengenai gambar-gambarnya. Nah, terus apakah naskahnya itu ditulis dengan bahasa Sansekerta ataukah bahasa Jawa Hono Coroko ataukah dengan bahasa Indonesia pada periode berikutnya gitu. Terus kalau saya bandingkan dengan yang ada di barat, itu gambarnya lebih bagus ya. Yang tadi aku lihat itu detailnya bagus banget itu kayak ada emas-emasnya gitu loh. Tapi Ya. kalau kayak Indonesia kok asal aja gitu. Ada yang bagus tadi gitu. Kayak misalkan tadi yang mengenai hewan gitu ya, kerbau itu kan gambarnya asal aja gitu ya. Nah, apakah memang realitanya seperti itu gitu? Pada periode berikutnya di masa abad ke-19 apakah masih bertahan manual ataukah sudah ada versi lain melalui percetakan gitu. Oke, terima kasih. Baik Pak Teguh. Ya itu manual, semuanya dikerjakan manual. Oleh karena itu kalau mau mutrani itu bisa aja mungkin mutrani menyalin apa teksnya, tapi untuk gambarnya sulit untuk ditandingi ya, untuk ditiru persis gitu. Eh, dari tulisannya semua berbahasa Jawa, huruf Jawa, ada juga yang berbahasa huruf pegon ya, Jawi atau huruf Arab tapi tanpa sandangan itu. Namanya huruf pegon. Ada juga yang berbahasa Melayu tapi huruf Jawa atau Jawi. Dan ilustrasinya semua dikerjakan manual. Jadi eh, termasuk itu penting untuk melakukan penelitian bahan-bahan pewarnanya itu apa aja, untuk merah, untuk biru, untuk apa hijau. Tentu dulu belum ada pewarna-pewarna buatan seperti sekarang yang Iya, iya, iya. degradasi warnanya bisa bisa sampai ratusan jenis warna. Dulu hanya sangat warna-warna dominan aja dan itu biasanya diambilkan dari bahan yang berbeda-beda. Itu bisa membayangkan betapa sulitnya pada masa itu. Dan itu memang terutama bab pelambangan tadi itu adalah koleksi dari Kolonel Raben di Cirebon. Jadi waktu dia bertugas di Cirebon pada masa pendudukan Inggris awal abad 19, itu dia ingin sekali mengerti sejarah Jawa, lalu memerintahkan seorang pujangga untuk menulis sejarah Majapahit itu. Ditulislah itu dari naskah Damar Wulan itu atau sejarah Majapahit itu. Tapi kalau kita melihat ilustrasinya, ilustrasi itu menggambarkan sosok-sosok dari periode abad ke-18. Jadi prajurit Belanda, prajurit Majapahit dengan pakaian-pakaian, dengan senapan, dengan pakaian ala-ala apa namanya, ala-ala company. Di situ juga muncul perahu-perahu kapal, kapal company dan sebagainya. Sebetulnya ceritanya, naskahnya itu tentang Majapahit, tetapi ilustrasinya itu cerita sehari-hari kehidupan pada abad 17-18 itu. Menariknya di situ. Jadi itu seperti apa Majapahit History of 18th Century gitu kalau bisa dibayangkan seperti itu. Jadi bagaimana penggambaran Majapahit dari kacamata abad 17-18 seperti itu. Nah, memang kalau untuk naskah-naskah yang berasal dari keraton itu cenderung memiliki, jadi keraton memiliki pujangga-pujangga dan ilustrator yang bagus ya. Dan juga bahan-bahannya, terutama untuk naskah-naskah wayang itu, penggunaan warna proto-proto emas itu sudah digunakan dan populer pada naskah-naskah itu. Tapi untuk seperti naskah Norosawan tadi itu kan naskah dari orang desa yang dikumpulkan oleh Jimuns di Kulon Progo kalau nggak salah. Nah di sana tentu saja seadanya karena umumnya itu yang melakukan melukis dalang gitu, yang hanya memiliki bahan terbatas mungkin dengan pulas atau dengan pensil warna yang sudah ada pada masa itu. Yang dan gambarnya bukan seorang ahli seni rupa beneran, yang penting membentuk, mewarnai ilustrasi supaya menarik, sehingga naskah itu menjadi menarik.
Itu yang membedakan. Naskah wong cilik karo naskah keraton itu tampilannya juga berbeda. Itu yang membedakan mengapa kebudayaan keraton disebut tradisi besar dan kebudayaan desa disebut tradisi kecil atau wong cilik, kebudayaan wong cilik. Itu yang membedakan secara hierarkis ilustrasi atau literasi dan juga seni di Jawa pada masa itu. Karena kesenian yang berada di bawah patronase raja itu umumnya dipersembahkan untuk keraton dan untuk raja, sehingga akan dibuat seindah mungkin dengan bahan yang sebagus mungkin, karena akan dipersembahkan untuk raja. Tapi kalau literasi yang ada di desa, ya seadanya. Yang penting isinya bisa dinikmati oleh oleh masyarakat. Begitu Pak Teguh. Oke, Pak, ada lagi di kolom komentar. Ya, Mau bertanya, apakah diketahui apa yang digunakan untuk mewarnai ilustrasi-ilustrasi dalam naskah-naskah keraton Jawa yang ada di British Library, Royal Asiatic dan Solo Budaya? Nah, ini saya tidak bisa menjawab karena kami belum pernah meneliti mengenai bahan-bahan tentang tinta yang digunakan untuk menulis teksnya, kemudian bahan-bahan pewarna yang dipakai untuk ilustrasinya, untuk renggannya, untuk pedono renggan maupun podo-podo dalam naskah, penanda-penanda pupuh dan sebagainya. Perlu ada penelitian seperti itu. Makanya teman-teman dari seni rupa, terutama isi ini yang ingin meneliti tentang berbagai bahan yang dipakai untuk ilustrasi naskah itu akan menjadi disertasi atau tesis atau skripsi yang menarik. Dan satu lagi Pak Mardana, Ya. kalau yang menyangkut tata ruang keraton zaman dulu, arsip apa? Maaf, bagaimana? Kalau yang menyangkut tata ruang keraton zaman dulu, arsip apa? Oh, kalau mengenai itu ada namanya naskah Katuranggan namanya. Katuranggan itu macam-macam. Ada Katuranggan berupa memelihara kuda, Katuranggan membuat keris, Katuranggan membuat rumah Jawa, joglo, limasan, itu juga ada. Jadi mungkin kata kuncinya kalau ingin browsing di katalog-katalog naskah di keraton atau di perpustakaan-perpustakaan di misalnya di Leiden, di Belanda dan sebagainya. Coba gunakan naskah namanya Katuranggan. Mungkin nanti akan ketemu berbagai variasi petunjuk cara atau semacam guide ya, cara pakem pembuatan rumah-rumah Jawa, termasuk pembagian dalam ruang adat rumah adat Jawa. Itu yang mungkin bisa saya berikan. Ada lagi Pak, dari Ulum, dari asal Malang, izin bertanya bagaimana dengan naskah-naskah pesantren? Apakah juga memiliki gambar-gambar yang ekspresif seperti gambar pada naskah-naskah tadi? Ya, betul. Nah, ini menarik. Naskah pesantren, kebetulan saya mengoleksi beberapa naskah pesantren. Naskah pesantren itu umumnya naskah-naskah yang berupa pelajaran-pelajaran tasawuf yang menarik itu. Dan juga interpretasi atau tafsir terhadap hadis dan kitab-kitab lain yang ada. Dan di situ menariknya ilustrasinya berupa ilustrasi-ilustrasi simbolik yang kaligrafis gitu. Jadi misalnya kalimat Allah gitu ya atau Bismillah dan sebagainya itu dibuat sangat kaligrafis ya, dibuat sangat kaligrafis yang mana itu bisa dipakai untuk menjelaskan misalnya tentang filosofi, tentang kelahiran, tentang amarah, tentang emosi, tentang macam-macam itu. Sayang saya tidak bisa memberikan contoh gambarnya. Saya punya naskah pribadi yang menarik,
yang menurut saya membayangkan, gila ya, dulu para santri Jawa itu diberi pelajaran yang sedemikian rupa. Jadi tidak sekedar membaca Al-Quran atau hadis gitu ya, tapi diberi, karena saya yakin naskah-naskah itu dituliskan untuk dibaca para kiai dan para santrinya. Jadi kalau saya mempelajari naskah-naskah itu, eh, tentu saja kita bisa membayangkan, wah, betapa filosofisnya, betapa sangat apa, dalamnya ya pelajaran tentang Islam di masa itu. Makanya jangan heran kalau kemudian di masa lalu banyak sekali tarekat-tarekat atau aliran-aliran tasawuf yang melahirkan karya-karya yang sangat mungkin tidak, orang awam tidak mudah memahami, karena cara memberikan pelajarannya, cara mengajarkan Al-Quran, asma-asma Tuhan pun dibuat dalam bentuk-bentuk kaligrafis yang maknanya juga sangat dalam. Dan di satu sisi dia mengandung nilai-nilai apa, edukatif, religius, tapi nilai seninya juga ada. Karena pembentukan wujud struktur kaligrafis itu sendiri menurut saya bagian dari seni yang menarik, yang mungkin perlu pengkajian sendiri, perlu ilmu sendiri. Nah, kalau kita mempelajari naskah-naskah itu, saya yakin akan lahir aliran seni sendiri, yang aliran apa ya, kajian seni sendiri, yang kajian seni religius yang penting, yang di, dan kita punya banyak sekali naskah-naskah pesantren dijadikan sebagai bahan untuk mempelajari. Oke. Baik, Pak. Ya. Mungkin cukup. Hanya terima kasih banyak atas penyampaian yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan di kemudian hari. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa on cam. Oke, mulai bertugas, silakan. Dokumentasi dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini cukup. Terima kasih untuk semua. Kita akhiri setelah publik pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Amin. Luar biasa sekali kelas buku pada hari ini bisa membahas tentang tafsir Keraton Yogyakarta. Oke, saya dengan bersama saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.